Oke. Kita coba saling sharing di sini ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Dua orang dulu aja deh, silakan. Mau tanya apa tuh? Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih, dapat begini nih redaksi. Saya bingung kadang-kadang ya. Iya notif. Ama saya tunggu lama-lama juga gimana nih? Berapa menit? Hah? Iya masih begituan notif Pak sekarang. Saya kadang bingung. Iya paling kita enggak. Dia kelamaan udah kita cancel aja Pak. Baru ini doang saya dapat. Teman-teman juga begitu, saya bingung. Oh iya, kemarin saya ada pengalaman juga. Batalin trip, cuman jauh ada 4 kilo dari lokasi penjemputan. Itu lokasi terlalu jauh. Bisa di ini. Ada notif juga. Gimana tuh, Bape? Oke. Coba saya sedikit jelaskan ya. Ada lagi? Ada nih, makanya dua dulu apa enggak langsung? Pak ini Sama. ya. Bebek. Ini. Satu-satu, dengerin dulu. Ya, silakan. Siapa saya dulu nih? Iya, silakan. Kita sama. Mana udah? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Babe, Pak Ibnu, Bang. Nah, Bang Kaisar. Bang Kaisar ya. Gini Pak, ini masalah orderan paket gosen, ya. Jadi titik antarnya tuh ke Jelambar. Berhubung udah sore, tokonya tutup. Nah, begitu ditelepon, konfirmasinya, Pak, antar aja ke PIK. Waduh, beda lagi. Udah nggak apa-apa, ntar saya tambahin. Sampai di sana, kayak kata dia kan, sampai di sana nggak bisa diselesain Pak. Gitu. Nah pengennya kita ini sampai sana bisa diselesain. Jadi kita nggak bolak-balik gitu Pak. Itu berapa kali keluhannya di situ untuk anak-anak dosen gitu ya. Gitu. Coba Bang, tolong deh sampai biar kita ini bisa loh. Kita antar paket udah selesai, udah sampai tujuan tapi orangnya nggak ada ataupun dia udah pulang dari kantor lah gitu. Rumah Pak, antar aja ke sini, alamat sini. Itu jaraknya dari Jelambar ke PIK lumayan gitu. Nah begitu sampai sana otomatis dia nggak bisa selesaiin, balik lagi Ke lokasi itu. Iya, ke lokasi itu untuk selesaiin. Ya fotonya asal-asalan itu. Nah itu gimana itu? Oke, kita jawab dulu ya. Yang dua orang, ini kan tadi sama ya, sama jawaban ini agak beda ya. Memang akhir-akhir ini saya lihatin dari beberapa laporan teman-teman itu, kalau kita membatalkan order kalau tidak salah ya, menyelesaikan order itu, kemudian dapat notif ya, itu dapat notif itu. Dapat notif itu. Nah, dibatalkan lah, atau cuma saran saya tadi yang Abang bilang tadi berapa lamanya itu kita pengen tahu Bang, karena ada jedanya di sini. Jedanya minimal 15 menit dulu kita tunggu. Iya, emang itu syaratnya 15 menit. Kalau cuman 2 menit 3 menit nggak ada ya berarti salah Anda. Tapi kalau dulu belum. Kalau sudah kelewat dari 15 menit juga tidak ada, silakan dicat lagi. Kalau memang nggak ada baru silakan Anda di apa namanya tadi di cancel ya itu. Mudah-mudahan nanti tidak ada notif itu. Tapi nanti juga kita bertanya nih sejauh mana, karena kebanyakan di sini notif-notif yang kita tidak lakukan terjadi. Kita nggak merasa melakukan tapi ada nih, saya juga pernah buktikan, nanti kita tanyakan sini. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, dari mungkin nanti bisa ditambahkan dari OPS ya, mungkin ada tambahan atau apa dari yang saya sampaikan. Kalau yang terjadi di kasus Bang Nino ini memang benar, kalau kita bukan di titik B-nya kita nggak bakal bisa selesai Bang. Dan nggak bakal bisa menyelesaikan. Walaupun kita pindah kemana harus diselesaikan di situ. Nah saran saya, kalau bisa sampaikan ke customer dulu, kita selesaikan di sini sebelum kita antar ke sana. Masalahnya apa? Kalau kita antar ke sana tadi kan dibilang jauh, ya kan? Nggak mungkin dong Bang bolak-balik lagi. Kalaupun nanti barangnya udah sampai sana kita balik lagi ke asal. Nah kalau saran saya sih mudah-mudahan bener ya, nanti tinggal diluruskan aja. Sebelum kita
Bang ini alamatnya kalau bisa pindah ke sana. Ya kalau pindah ke bukan yang di situ lagi, saya udah pulang misalkan gitu. Saran saya sebaiknya konfirmasi dulu ke customer, Mbak atau Pak, bahwa ini barang kalau tidak saya selesaikan ini tidak bisa. Gimana kalau saya selesaikan dulu baru saya antar. Situ sih saran saya. Tapi ditambah juga kalau memang meragukan lagi, silakan telepon call center, konfirmasi ke call center bahwa ini barang saya selesaikan di sini, supaya jika ada laporan dari customer yang barang tidak sampai, Anda udah punya bukti, catatan itu yang pertama. Yang kedua saran saya, mohon maaf nih, saran saya banyak kejadian-kejadian yang bikin kita pusing. Kalau mengantarkan barang atau makanan, kan ada dipoto tuh bang terakhir, kan ada dipoto. Sebaiknya sih saran saya, dipoto yang di aplikasi juga, yang di handphone tadi kan ada aplikasi tuh, dipoto barang udah sampai atau makanan sampai. Saran saya, rata-rata kan Gojek punya apa handphone 2. Apa sih salahnya di foto lagi dengan manual? Jadi kita simpan satu, yang satu lagi tersimpan di sini. Jadi jika terjadi sesuatu ada laporan yang tidak sesuai dengan kita, mohon maaf, saya sering ngurusin ini, saya nggak ribet bang. Saya nggak perlu konfirmasi ke divisi ini dengan bukti ini kita udah langsung bisa selesaikan. Tapi kalau tidak ada foto yang manual, mau nggak mau kan kita harus cross check dulu bang. Nah itu butuh proses. Nah kalau dengan butuh proses itu, waktu Anda tersita. Anda juga ngebitnya lama, tertunda kan. Kalau saya sih loyal aja, mau bantu kapan juga bersedia. Dan itu kita udah buktikan. Walaupun saya bukan DKGMP, saya sering bantu seperti itu. Apalagi sekarang udah DKGMP. Jadi saran saya, konfirmasi dulu ke customer. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan itu benar. Mungkin Bang Ibnu bisa tambahkan dari pertanyaan jawaban ini. Bisa. Oh. Kita mau bareng mau absen dulu. Lagi kan absen nih. Mau nanya lagi nih, Bes. Jawaban. Aduh, memang benar gitu. Saat ini kita memberikan notifikasi terhadap kalau misalkan teman-teman kayak adanya cancel dari customer. Ya. Sebenarnya customer itu ketika cancel itu ada beberapa yang menyebabkan terkait dengan performa turun, ya. Terus memang akun sedikit delay. Nah, teman kan dari customer itu kan nggak mengetahui ya mana yang menyebabkan pada akhirnya si driver itu performa turun dan juga sedikit delay. Jadi ada beberapa misalkan teman-teman itu membatalkan gitu ya atau dibatalkan ya. Pembatalan itu kita lihat dulu kesalahannya driver apa kesalahan customernya. Kalau memang kesalahannya driver, artinya itu memang agak delay. Ada jedanya dulu baru kita kasih lagi. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kesalahannya dari customer, itu nggak ada delay. Kayak gitu. Tapi kan teman-teman customer itu nggak tahu ya mana yang menyebabkan teman-teman itu bisa performanya turun dan lain-lain. Kayak gitu. Dan itu tuh PR dari kita gimana caranya supaya customer juga teredukasi terkait dengan hal itu. Kayak gitu ya. Tadi dari Bang Nino terkait dengan Gosen, jawaban Bapak sebenarnya udah cukup oke, gitu ya. Jadi artinya memang kita ini sudah tentukan terkait dengan titik A, titik B. Ya, kalau misalkan teman-teman itu menyelesaikan di luar dari titiknya untuk Gosen, itu memang nggak bisa. Ya, kenapa? Karena pasti akan jadi pertanyaan. Ya, ini kok si drivernya menyelesaikan di titik ini ya. Sebelumnya mungkin kalau dulu tuh nggak masalah karena kita masih aman-aman aja kalau misalkan menyelesaikan dimanapun pasti bisa gitu kan. Tadi juga nyambung Bang Dado terkait dengan GoFood ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak menyelesaikan di titiknya memang itu tidak bisa digeser ya, karena kalau misalkan hal itu bisa kejadian gitu ya suatu saat dari teman-teman semua terkait dengan apa yang disampaikan Bang Nino itu
yang pertama yang benar komunikasikan dulu gitu kan ke customernya, kan bisa komunikasi lah ya. Komunikasi kalau misalkan Bu nanti kalau misalkan saya anterin ke sana itu nggak bisa diselesaikan karena saya harus selesaikan sesuai dengan titik yang sudah ditentukan, ya kan. Ini boleh nggak nih saya selesaikan, ya kalau boleh selesaikan saya selesaikan, ya. Tapi teman-teman juga bisa memastikan supaya si customernya bisa memantau teman-teman juga, ya. Kenapa? Karena gini, banyak banyak teman-teman driver yang mengalami hal yang sama dengan Bang Dino. Ketika memang ada customernya bilang, Bang saya sudah pulang, anterin ke sini saja nanti saya tambahin, ya. Cuman customernya nggak tahu kalau misalkan pesanan itu udah selesai karena nggak ada komunikasi lanjutan. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya si laporan di customernya bahwa pesanannya nggak sampai, padahal teman-teman lagi bawa nih dengan nominal yang di luar dari aplikasi, misalkan ada tambahan segala macam, ya kan. Makanya komunikasi dengan customer dulu, ya. Kalau misalkan ini saya selesaikan tapi tetap saya antarkan, cuman harus ada kayak misalkan mungkin memberikan nomor WhatsApp atau apa gitu ya untuk bisa komunikasi dengan si customernya, kayak gitu Bang. Kadang driver itu nggak semuanya sama pemikiran seperti itu, Pak. Benar. Nah ini fungsinya teman-teman di sini ya gitu ya, untuk bisa memberitahu ke teman-teman driver yang lain. Jadi dari mulut ke mulut, harapannya sih semua driver yang di Jabodetabek juga bisa tahu, kayak gitu ya. Ya emang nggak bisa. Makanya saya bilang kan, fitur chat itu paling tidak digunakan dengan baik. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman ada timbul masalah, itu kita cek juga. Nah itu Pak, setelah dibawa pulang paket, nah dari pengambilan itu dia nggak ngasih kode OTP-nya. Kemarin dia agak lama, waduh Bang, gua nggak ngerti lo telepon call center aja deh. Nah iya, benar. Ya, habis gimana? Benar. Jadi si seller itu nggak salah ngasih Nah, barang. Saya bawa pulang paket, dia nanya, waduh gua nggak ngerti, nggak pernah kayak gitu Bang. Lo telepon call center aja deh, gimana deh ntar. Iya. Gitu aja. Biasanya kalau misalkan kayak toko tutup atau customernya nggak bisa dihubungi atau customernya nggak di tempat gitu ya, biasanya dari call center itu akan mengarahkan pesanan itu diantarkan ke kantor Gojek terdekat, ya. Kali ini untuk paket ya. Jadi nanti ketika memang barang itu biasanya disuges gitu ya, atau diinformasikan sama customer service, antarkan aja ke kantor terdekat, ya. Nanti orderannya akan diselesaikan, ya. Nanti si customer service ini akan menghubungi pihak toko dan juga pihak customernya bahwa barangnya ini ada di kantor Petojo ataupun Kemang Timur lah, yang ada mungkin di Jakarta. Saya jawab dulu aja. Yang Anda lakukan itu sama persis dengan yang saya alami itu di PRJ, di Menara Jakarta. Itu sinyal Bang. Saya udah berkali chat foto, katanya di situ nggak ketemu. Ternyata di catatan saya ada, dia nggak ada sinyal. Jadi sinyalnya Bang, berarti bukan kesalahan driver, bukan kesalahan kita juga. Kita bisa sampaikan informasi. Memang betul yang dia Abang bilang tadi, di customer nggak ada, itu betul karena sinyal Bang. Kan Anda bilang tadi naik atau turun ya, itu kebanyakan yang sinyal nggak ada tuh turun. Ternyata setelah saya selidik memang Pak di situ tidak ada sinyal. Nah, akhirnya saya ke atas nih. Begitu ke atas ternyata ibu itu nyambung. Yang tadi Anda bilang begitu ketemu berarti nyambung kan? Nah, dicek ternyata nggak ada. Jadi ibaratnya kalau menurut saya sih kita merendah lah Bang gitu. Jadi jangan sampai perdebatan ngotot-ngototan karena masalah cat gitu kan. Nanti berisiko. Itu yang pertama. Kemudian kalau bisa tadi Bang itu bilang gunakan cat itu sebaik mungkin. Jangan asal ngomong ya, karena itu terekam Bang. Bahaya itu. Kalau mau macam-macam nggak usah pakai catatan lah Bang, karena di cat itu terdetek dari kantor. Kelihatan Bang. Yang di atas putih Itu kelihatan. Karena saya menangani kasus yang orang Aston seperti itu, kelihatan catatannya. itu nama Bang Ibnu lu.
Jadi itu Bang ya, mungkin pertanyaan itu. Mungkin ada satu lagi. Taruh saya Silakan. nambahin dulu ya. Kenapa sih kalau misalkan kita ngechat customer kadang nggak direspon ataupun kita nelfon gitu ya nggak direspon. Kalau chat itu terkadang memang terganggu dengan sinyal dari providernya, mungkin dari drivernya ataupun dari customernya ya. Tapi kalau misalkan di telepon nggak bisa ya, telepon itu harus sama-sama update antara dengan aplikasinya driver. Jadi kalau misalkan aplikasinya driver update, aplikasinya customer nggak update, itu telepon nggak akan nyambung. Ya kalau kita gunakan telepon by internet, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini di telepon nggak diangkat gitu kan terkait dengan faktor dari apa namanya telepon pakai internet, mungkin kondisinya seperti itu. Jadi memang harus sama-sama update, ya. Terus kalau bicara sama-sama update, saya mungkin nambahin juga terkait dengan maps gitu ya. Kalau maps itu, kalau kita kan sebagai driver pastinya sangat aware gitu ya dengan pembaruan Gmaps, pembaruan aplikasi gitu kan. Kalau customer kan enggak ya, rata-rata ya gitu kan. Jadi takutnya ketika memang terkadang itu di aplikasinya kita si driver itu udah jalan, tapi di aplikasinya customer tuh drivernya nggak jalan, nggak bergerak, ya nggak bergerak gitu kan. Itu yang pertama, karena memang takutnya dari faktor sinyal yang digunakan sama kedua belah pihak nih ya, karena di apa namanya di masing-masing area gitu ya, provider itu kan punya kelemahannya masing-masing ya. Jadi nggak, walaupun kita pakai simpati yang katanya bagus, tapi di beberapa area drop gitu ya. Kita pakai Excel banyak juga kayak itu drop juga. Jadi memang itu pertama. Terus yang kedua, biasanya karena memang entah itu handphone si customernya yang berat, jadi sehingganya tidak update lah di aplikasi si customernya, ataupun customer juga belum update aplikasi Gojek customer yang terbaru. Ya itu bisa aja terjadi gitu kan. Jadi memang kalau misalkan memang ataupun juga dengan pakai wifi ya, pakai wifi itu sebenarnya bukan untuk lebih cepat, tapi terkadang ada beberapa aplikasi yang justru malah ketika kita menggunakan wifi itu juga akan memperlambat ya. Aplikasi Gojek Driver rata-rata seperti itu ya. Kalau misalkan kita tethering gitu ya, kita punya 2 handphone, yang satu handphone ini ada kuotanya, yang satu enggak, yang enggak ini buat ngebit, kita tethering nih, itu pasti bakalan delay ya. Itu bakalan delay, sama aja kayak kita nonton TV biasa sama TV kabel lah gitu ya. Kalau nonton bola di TV biasa udah gol, tapi di TV kabel belum gol gitu. Jadi memang ada proses di mana penyampaian sinyalnya itu memang terganggu kalau misalkan kita pakai wifi. Mau secepat apapun wifi-nya itu pasti keganggu gitu. Jadi kalau misalkan kan, kalau saya perhatikan teman-teman driver kan rata-rata banyak juga yang mengandalkan pakai wifi gitu ya, setting segala macam hotspot, itu cukup mengganggu sebenarnya. Jadi memang yang benar itu adalah menggunakan sinyal provider karena itu. Kalau bicara disamarkan, mungkin Kita minta itu. ini memang sudah lama ya, dari sebelum COVID. Mungkin saya sudah jelaskan juga di Kopdar beberapa kali gitu kan. Mungkin nih buat refreshment aja buat teman-teman. Jadi kenapa pada akhirnya kita ini menyamarkan nomor telepon gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan laporan customer ya. Jadi banyak teman-teman driver yang oknum-oknum yang menyalahgunakan akunnya nomor telepon customer itu. Yang pertama itu didaftarkan untuk pinjaman online ya. Ajan tadi saya sampai pinjol ya. Jadi memang ketika memang belum disamarkan, itu banyak oknum-oknum driver yang memang menyalahgunakan nomor telepon si customer kita. Jadi artinya komplain customer itu lebih kenceng
ya. Entah itu didaftarin pinjol ataupun juga di chat gitu ya, di chat pribadi WhatsApp, terus untuk berkirim gambar nggak senonoh gitu ya, ataupun juga digodain lah si customernya gitu ya. Nah, pada akhirnya memang dengan ketentuan dari undang-undang ITE gitu ya, pada akhirnya kita menyamarkan nomor telepon. Nah, benar memang ketika kita menghubungi customer yang ada di aplikasinya si driver, itu memang bukan nomornya customer, tapi nyambungnya ke customer harusnya. Kayak gitu. Walaupun tadi kalau kata Mak, nih saya nelfon, ya benar jawabannya customernya itu ke nomor saya, emang benar. Cuman nyambungnya itu ke customernya, harusnya, gitu kan. Berarti customernya yang nggak aware sebenarnya, gitu ya. Itu jadi dengan adanya kita samarkan, itu memang mengurangi komplain, gitu ya. Cuman menimbulkan masalah baru, ya. Teman-teman driver kesulitan ketika memang menghubungi teman-teman customer, gitu ya, terkait terutama yang gosen lah ya, pemain gosen ya. Kayak misalkan kayak di gosen itu kan ada yang namanya orderan instan, ada yang namanya orderan e-commerce ya. Kalau orderan instan itu biasanya si customernya langsung order via aplikasi Gojek ya. Nah, itu udah pasti titiknya sesuai pastinya ya. Kenapa? Karena si customer itu kan paham betul terkait dengan alamatnya lah ya. Nah, yang jadi masalah sebenarnya di orderan e-commerce, ngambil di Shopee, Tokopedia gitu ya. Kenapa? Karena si customer itu ngorder itu via aplikasi ketiga. Nah, aplikasi ketiga ini si customer itu kan masukin alamatnya ya. Kita nggak tahu kalau misalkan apakah memang titiknya sesuai atau enggak. Rata-rata memang agak meleset ya. Kalau di e-commerce ya, ini juga keluhan juga sama dari teman-teman Gokilat gitu ya, hampir mirip. Jadi memang ketika kita masukin alamat gitu ya, jalan kesehatan lah. Jalan kesehatan itu entah itu kesehatannya di Jakpus atau kesehatan yang ada di Bintaro gitu ya. Kadang ketika kita masukin terus customernya klik gitu. Sebenarnya kalau ketika kita daftar di e-commerce itu, ketika kita masukin alamat ya, itu akan muncul maps-nya. Kalau misalnya nggak sesuai itu sebenarnya bisa digeser-geser. Sebenarnya kalau si customernya pinter. Tapi kalau customernya yang nggak tahu, ya udah ketik aja gitu kan. Terus nanti ya tinggal kita ketika order masuknya langsung ke aplikasi ketiga itu, terus nyampe lah ke driver. Dan itu sebenarnya yang menyusahkan teman-teman ketika memang dapat orderan gosen yang titiknya nggak sesuai dan juga teleponnya juga nggak nyambung gitu ya. Biasanya kayak gitu. Nah ini tapi kita lebih ingin menerapkan bahwa kalau semakin banyak komplain ya, customer semakin banyak hilang gitu. Jadi kita kepengen lebih, yang pertama melindungi customer, melindungi teman-teman driver dari hal-hal yang nggak diinginkan, ataupun juga melindungi dari sisi perusahaan sendiri ya. Kalau misalkan kita bicara terkait dengan pihak ketiga, memang itu agak susah ya, karena mereka nggak bisa secara approval itu cepat untuk diselesaikan. Kayak kemarin teman-teman Gokilat, saya juga nggak tahu deh apakah dialami juga sama teman-teman reguler gitu ya. Ketika dapat orderan Shopee itu error tuh ya. Itu kemarin kita ngejar si Shopee itu cukup kencang juga gitu ya, untuk diselesaikan, karena memang masalahnya bukan di kita, di merekanya gitu. Tapi kalau teman-teman harus pahami tujuannya apa. Tujuannya adalah kita pengen melindungi semuanya. Kalau misalkan kita tidak melindungi data pribadi, karena kan nomor handphone itu data pribadi ya. Saya pun kalau misalkan saya memberikan nomor telepon ke driver juga, saya lihat juga drivernya siapa ya, karena saya tipe orang yang nggak suka ditelepon kalau nomornya nggak ada di handphone saya gitu ya. Saya nggak akan angkat gitu ya.
Ataupun saya juga nyimpen nomor handphone driver, tapi tiba-tiba handphone saya penuh dengan telepon dari pinjol, gitu ya. Dan itulah sebenarnya jadi makanya itulah saya kadang cukup tidak ingin menyebarluaskan nomor telepon. Makanya kalau teman-teman yang kenal sama saya, mereka nanya dulu, bang, saya boleh kasih nomor telepon abang nggak, segala macam. Tapi kalau misalkan temen sini kan ada Babe Bewok sama Bang Dado, gitu ya, terus juga ada beberapa pemanah juga di sini, komunikasikan sama mereka aja dulu, nanti baru larinya ke